pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang metode penelitian dan pengembangan R&D. Saya Heri Terbaru sebagai moderator. Saya Teresia Ginting sebagai penyaji pertama. Saya Mas Riolina Brutarigan sebagai penyaji kedua. Saya Monika Brutarigan sebagai penyaji ketiga. Saya Putri Aurelia sebagai penyaji keempat dan notulen. Baik, untuk penyaji pertama kami persilakan. Yang pertama, hakikat penelitian pengembangan atau R&D. Penelitian, pendidikan dan pengembangan R&D adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang penguji dalam pengatur di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Metode penelitian R&D. Metode penelitian Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan akan menguji keefektifan produk tersebut dalam pelaksanaan R&D. Ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Dapat dilihat model langkah-langkah penelitian pengembangan R&D. Di situ ada potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk lanjutan, pembuatan produk massal. Begitu dia urutan dalam melakukan pengembangan. Karakteristik dan motif penelitian pengembangan. Menurut Wayan 2009, ada 4 karakteristik penelitian pengembangan, antara lain 1. Student research finding, 2. Developing the product, 3. Field testing, 4. Revising. Sedangkan motif penelitian pengembangan seperti dikemukakan Acker 1999 antara lain: 1. Motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional. 2. Keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner, interaktif, dan siklis. 3. Penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevasi ketidakbukti. Kemudian yang terakhir yaitu metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan tidaklah berbeda jauh dari penelitian pendekatan penelitian lainnya. Namun pada penelitian pengembangan difokuskan pada 2 tahap, yaitu yang pertama tahap preliminary dan yang kedua yaitu tahap formative evaluation menurut Tesmer tahun 1993, yang meliputi self-evaluation, prototyping atau expert reviews, dan one-to-one dan small group, serta field test. Kemudian adapun alur desain formative evaluation yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap preliminary. Pada tahap ini peneliti akan menentukan tempat dan subjek penelitian, seperti dengan cara menghubungi kepala sekolah dan guru mata pelajaran di sekolah yang akan menjadi lokasi penelitian. Kemudian yang kedua tahap formative evaluation, yaitu yang pertama self-evaluation analysis. Tahap ini merupakan langkah awal penelitian pengembangan. Kemudian yang kedua prototyping, hasil pendesainan pada prototipe pertama yang dikembangkan atas dasar self-evaluation diberikan pada pakar atau expert review dan siswa one-to-one secara paralel. Baik, demikianlah hasil diskusi kami. Di sini kami dapat menarik kesimpulan di mana pengembangan penelitian adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk
yang digunakan dalam pendidikan yang memiliki karakteristik yang di mana yang pertama adalah study, research, finding. Kemudian yang kedua developing the product. Kemudian yang ketiga pilot testing, dan yang keempat itu revisi. Dan ada 4 tahapan dalam penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, yang kedua penyesuaian teoritis, kemudian yang ketiga uji empiris, dan yang keempat proses dan hasil dokumentasi. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada salah kata dan maaf, sekian dan terima kasih.